Ketaatan iman Bapak Abraham tentu bertolak belakang dengan ketidaktaatan apabila orang tertentu menghina, merendahkan, melecehkan simbol-simbol kesucian dalam agama apapun. Misalnya yang dilakukan oleh orang yang menaruh Alkitab di pantatnya, atau orang yang membakar kitab suci Al-Quran. Tindakan-tindakan itu berlawanan dengan ketaatan iman Bapa Abraham. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu atas iman yang Kau anugerahkan kepada kami dalam Yesus Kristus Putramu, Sang Juru Selamat dan Tuhan kami. Dialah Sang Imam Agung yang telah menanggung penderitaan untuk menebus dosa-dosa kami dan mempersembahkan hidupnya sebagai kurban bagi pendamaian untuk dosa-dosa kami. Berkat darahnya yang kudus, kami diperdamaikan dengan Dikau. Semoga kami senantiasa setia mengimani Dia sebagai Sang Juru Selamat, Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita akan melanjutkan membaca surat kepada orang Ibrani bab 11 ayat 1-2, ayat 8-19. Saudara-saudara, iman adalah dasar dari segala yang kita harapkan dan bukti dari segala yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Ia berangkat tanpa mengetahui tempat yang ia tuju. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang beralas kokoh, yang dirancang dan dibangun oleh Allah sendiri. Karena iman pula, Abraham dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia yakin bahwa Dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya, dari satu orang yang malahan telah mati pucuk, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit atau pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Dalam iman, mereka semua telah mati sebagai orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi hanya dari jauh mereka melihatnya. Mereka melambai-lambai kepadanya dan mengakui
bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Andai kata dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, mereka masih cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke sana. Tetapi yang mereka rindukan adalah tanah air yang lebih baik, yaitu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Karena iman, Abraham rela mempersembahkan Iskak tatkala ia dicobai. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Iskaklah yang akan disebut keturunanmu. Abraham percaya bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang sekalipun mereka sudah mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, hari ini kita diajak untuk belajar oleh penulis surat kepada orang Ibrani menghayati ketaatan iman. Salah satu contoh yang disebutkan adalah iman Bapak Abraham. Bapak Abraham taat kepada Allah sejak dipanggil untuk meninggalkan keluarga dan tempat asalnya menuju ke tanah yang dijanjikan oleh Allah. Kendati Abraham tidak tahu yang dituju, tetapi Abraham taat kepada Allah. Ketaatan Bapak Abraham inilah yang menjadi model ketaatan iman kita. Bapak Abraham tidak memperhitungkan logika-logika manusiawi. Ia taat kepada Allah dan merenungkan setiap peristiwa hidupnya sebagai bagian dari ketaatan iman itu. Ketaatan iman Bapak Abraham sejak panggilan awal hingga harus mempersembahkan putranya yang tunggal, Iskak, yang lahir dari istrinya yang sah, Sarah, adalah ketaatan iman yang tidak bisa dimengerti dengan logika manusiawi. Ketaatan iman Bapak Abraham menjadi model ketaatan iman kita pula. Kendati banyak hal tidak kita mengerti dengan akal budi kita yang sangat terbatas, namun kita taat dan percaya bahwa Allah mengasihi dan telah menganugerahkan kepada kita Yesus Kristus, Putra Tunggalnya, yang bahkan mempersembahkan hidupnya sendiri sebagai kurban yang mendamaikan kita dengan Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, ketaatan iman Bapak Abraham tentu bertolak belakang dengan ketidaktaatan apabila orang tertentu menghina, merendahkan, melecehkan simbol-simbol kesucian dalam agama apapun. Misalnya yang dilakukan oleh orang yang menaruh Alkitab di pantatnya, atau orang yang membakar kitab suci
Al-Quran. Tindakan-tindakan itu berlawanan dengan ketaatan iman Bapa Abraham. Mari kita belajar untuk menghayati ketaatan iman sebagaimana diteladankan oleh Bapa Abraham, terlebih sebagaimana diteladankan oleh Yesus Kristus, Putra Tunggal Allah sendiri yang taat sampai wafat demi keselamatan kita. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua, sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. Berkah dalam.